Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Joshua Ananda Putra Simamora dengan NIM 2009040007, mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas A, Stambuk 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan kali ini yaitu mengenai ciri dan fungsi public relation. Ada beberapa ciri dan fungsi public relation atau humas. Pengertian dan pemahaman tentang humas akan lebih jauh lagi apabila ditelaah pada hal-hal khusus yang berkaitan dengan ciri dan fungsi humas. Humas dalam suatu perusahaan atau instansi dapat dikatakan berfungsi apabila humas tersebut menunjukkan kegiatan yang jelas, yang dapat dibedakan dari kegiatan lainnya, dan hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Untuk itu, dalam memberikan penjelasan fungsi humas, saya mengambil pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Effendi 1999 dalam buku Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis, fungsi humas meliputi: yang pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun publik internal. Yang ketiga, menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Yang keempat, melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang fungsi public relation secara universal sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh seorang public relation officer atau PRO, yaitu hanya mengangkut dua fungsi public relation yang prinsipnya adalah: yang pertama, menyampaikan kebijaksanaan manajemen publik. Yang kedua, menyampaikan opini publik pada manajemen. Adapun fungsi humas menurut Neoeradi dalam Kapita Selecta Pengetahuan Kehumasan, menurut sebuah survei internasional menyimpulkan bahwa fungsi humas masa kini meliputi: yang pertama, memberi konseling yang didasarkan pada penguasaan masalah perilaku manusia. Yang kedua, membuat analisa kecenderungan masa depan dan ramalan akibat-akibatnya. Yang ketiga, melakukan riset pendapat, sikap dan harapan masyarakat, serta memberi saran tindakan-tindakan yang perlu untuk mengatasinya. Yang keempat, menciptakan dan membina komunikasi dua arah berlandaskan kebenaran dan informasi secara utuh. Yang kelima, mencegah konflik dan salah pengertian. Yang keenam, meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, melakukan penyelesaian kepentingan lembaga dan kepentingan umum. Yang kedelapan, meningkatkan pengalaman itikat baik lembaga terhadap personil, penyuplai, dan konsumen. Yang kesembilan, memperbaiki hubungan industrial. Yang kesepuluh, menarik calon tenaga yang baik agar menjadi personil serta mengurangi keinginan personil untuk keluar dari lembaga. Yang kesebelas, yaitu memasyarakatkan produk. Yang ke-12, mengusahakan perolehan laba yang maksimal. Yang ke-13, menciptakan identitas lembaga. Ke-14, memupuk minat mengenai masalah-masalah nasional maupun internasional, serta meningkatkan pengertian mengenai demokrasi atau Neoradi tahun 1993. Sedangkan Edward L. Bernays dalam bukunya Public Relations, University of Oklahoma Press menjelaskan bahwa humas mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Yang ketiga, berupaya mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan perbuatan masyarakat, atau sebaliknya, Rusian 1998. Dari ketiga fungsi humas di atas, tersirat ada kesamaan pendapat, yaitu bahwa salah satu fungsi humas adalah mengabdi kepada kepentingan publiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Bertrand R. Canfield dalam bukunya yang berjudul Public Relations Principles and Problems yang dikutip oleh Yulianita 199.249 mengemukakan tiga fungsi humas, yaitu: yang pertama, it should serve the public interest, artinya mengabdi kepada kepentingan publik. Yang kedua, maintain good communication, artinya memelihara komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, and stress good morals and manners, artinya menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik.
Baiklah, sekian mengenai ciri dan fungsi public relation yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.